Manusia yang tidak datang kepada terang karena ia berbuat jahat, ia lebih suka datang kepada kegelapan. Karena apa? Di dalam kegelapan tidak akan diketahui kejahatannya. Di dalam terang kejahatannya akan terlihat semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan menyertai, membimbing kami. Tuhan membukakan berkat firman-Mu sehingga kami boleh terus bertumbuh. Kami didewasakan oleh pengenalan akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan saat ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Hadiah Terindah. Setiap orang akan bersuka cita ketika menerima pemberian hadiah dari orang lain. Karena hadiah adalah sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapati. Tanpa perlu kita membayar sesuatu apapun. Hadiah kita peroleh dengan gratis. Hadiah diberikan oleh karena seseorang yang memiliki cinta kepada kita untuk dia berikan kepada kita dan kita begitu senangnya. Demikian juga dengan Natal yang kita rayakan ini. Allah memberikan hadiah yang terindah. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, kita tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ayat 17,
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kedatangan Yesus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Itu karena cintanya. Ayat ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang percaya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, otomatis dia sudah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat ini kita baca adalah penggalan pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus. Yang kita ketahui, Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah orang yang terhormat. Nikodemus orang terpelajar. Nikodemus memanggil Yesus Rabi. Nikodemus menemui Yesus pada malam hari. Itulah mungkin sebabnya kenapa dia datang pada malam hari untuk menemui Yesus. Kemungkinan adalah supaya kedatangannya kepada Yesus tidak diketahui oleh banyak orang. Nikodemus itu mengakui bahwa Yesus adalah utusan daripada Allah. Kenapa? Karena Nikodemus sadari bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukan tanda-tanda ataupun mujizat jika tidak disertai oleh Allah. Ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Kita akan melihat selanjutnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ditolaknya. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia yang tidak datang kepada terang, karena ia berbuat jahat, ia lebih suka datang kepada kegelapan. Karena apa? Di dalam kegelapan tidak akan diketahui kejahatannya. Di dalam terang kejahatannya akan terlihat semuanya. Ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tetapi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan benar, dia akan berani untuk berjalan kepada terang itu. Karena terang itu akan memperlihatkan segala perbuatan kebenaran yang dilakukan. Dan perbuatan itu di dalam Allah. Tidak ada pelanggaran. Itulah mengapa orang fasik yang di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan sebagai orang yang percaya tetapi tidak mau melakukan kehendak Allah. Karena mereka percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan hal-hal yang benar. Dia tetap melakukan kejahatan. Dia tetap melakukan hal-hal yang pelanggaran daripada perintah Allah. Oleh sebab itu, Natal kali ini kita sadari bahwa Allah begitu mencintai dunia ini. Dia berikan hadiah terindah, yaitu anaknya satu-satunya, Yesus Kristus. Kelahirannya di dalam dunia ini merupakan langkah awal dan bukti cinta Tuhan kepada dunia ini. Untuk apa? Supaya semua manusia beroleh keselamatan. Melalui apa? Visi daripada Tuhan Yesus ketika dia lahir, dia akan dipersiapkan untuk penebusan dengan cara mati di atas kayu salib. Itulah makna kedatangannya, makna Natal.
Kelahirannya adalah cinta Tuhan kepada umat manusia. Hadiah Natal yang terindah yang Dia berikan kepada kita semua. Pertanyaannya, apa respon kita? Apakah kita bersuka cita menerima hadiah terindah ini? Dan kita mau melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran sehingga jalan kita menuju kepada terang, bukan lagi kegelapan. Itulah karena kita meresponi cintanya Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus di Natal kali ini. Biarlah kita semua anak-anak Tuhan menerima hadiah Natal yang terindah itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu yang cukup singkat ini membuka pikiran kami bahwa sesungguhnya Allah begitu mencintai seluruh dunia ini. Dengan cinta-Mu, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dalam dunia ini. Melalui peristiwa Natal, kami mau terima hadiah terindah itu dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan keselamatan dan kami mau raih dan kami mau berjalan di dalam kebenaran. Setiap langkah dan perbuatan dan perkataan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami, menuntun dan membimbing kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rema firman Tuhan. Pagi hari ini tetap semangat, terus belajar firman, dan kita terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.